Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kasus dugaan tabung oksigen kosong, Ombudsman datangi RS Pirngadi Medan. Pungli di lokasi hiburan anak resahkan pemilik usaha di Labuan Batu Utara. Kasus COVID-19 di Simalungun kembali meningkat. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Kedatangan Ombudsman ke rumah sakit milik Pemko Medan tersebut untuk mengklarifikasi dugaan kasus tabung oksigen kosong yang diberikan kepada pasien dan viral di media sosial. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Abiyadi Siregar langsung mendatangi Rumah Sakit Pirngadi Medan untuk meminta klarifikasi terkait video yang viral di media sosial tersebut. Dalam video berdurasi 56 detik, terlihat keluarga pasien mengamuk karena pihak rumah sakit diduga memberi tabung oksigen kosong saat menangani pasien hingga akhirnya pasien tersebut meninggal dunia. Ombudsman menilai, berdasarkan video yang beredar tersebut kuat dugaan ada kesalahan prosedur saat pasien tersebut dirawat di RS Pirngadi. Hal ini yang mendasari mereka untuk meminta klarifikasi dari pihak rumah sakit. Sebelumnya, Ombudsman juga telah meminta keterangan dari salah satu anggota keluarga pasien. Keterangan dari kedua pihak ini akan menjadi catatan di Ombudsman untuk dianalisis apakah ada kelalaian penanganan prosedur di rumah sakit atau tidak. Ya, ini pertama tentu terkait dengan video yang viral ya, terkait adanya pasien yang meninggal itu ya, yang protes keluarga pasien. Tadi setelah melihat video itu, kita langsung melakukan namanya RCO, reaksi cepat Ombudsman, dalam merespons setiap pelanggaran publik itu. Jadi hari ini adalah bagian dari reaksi cepat Ombudsman untuk merespon pelanggaran publik di unit-unit layanan publik termasuk di Pirngadi. Itu. Hasil pertemuannya Bang seperti apa Bang? Tadi teman-teman sudah melihat ya bahwa yang pertama yang kami ingin meminta klarifikasi sebetulnya beberapa statement yang muncul dalam video itu tadi dari manajemen yang langsung dipimpin oleh Pak Dirut itu tadi memberi klarifikasi dan mengklarifikasi berbagai hal yang informasi yang ada di video ya. Jadi tentu dia membantah semua kata itu tidak benar beliau tadi. Pihak rumah sakit sendiri membantah ada kelalaian dan kesalahan prosedur saat menangani pasien tersebut. Sejauh ini rumah sakit telah berupaya semaksimal mungkin untuk merawat pasien yang berstatus unregister itu. Paling utama itu kan mereka mempermasalahkan soal tabung oksigen yang kosong itu Pak. Sebenarnya inti masalahnya di situ. Nah, klarifikasi dari pihak rumah sakit sendiri apa benar tabung gas itu kosong? Pasien itu masih berisi lebih kurang 250 cc, 250 liter ya, 250 liter lagi. Jadi itulah, cuman karena kita sudah emosional, ya jadi begitu ngomongnya. Ya gimana ya, kalau sudah emosional kadang-kadang kita tidak lihat kenyataan apa sih yang telah dibuat selama ini, selama beberapa hari ini di Pirngadi, bagaimana pelayanannya. Kita punya unit pengaduan, langsung aja. Kenapa enggak kalau misalnya ada komplain sesuatu, ya kan? Nah itu dia, kenapa pas waktu begini ngomongnya beginilah kan nggak benar juga sih, ya. Direktur Rumah Sakit Pirngadi Suryadi Panjaitan menyebutkan, saat pertama kali masuk ke rumah sakit tersebut, pasien sudah dalam kondisi serius dalam diagnosa mengidap diabetes akut, penyakit paru, dan luka parah di bagian kaki yang kemungkinan akan diamputasi. Rumah sakit juga membantah jika tabung oksigen yang diberikan kepada pasien saat insiden itu kosong. Kejadian viral di rumah sakit tersebut diketahui terjadi pada 26 Mei lalu. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Leno Barisareva, pria asal Nias Utara, Kepulauan Nias, dikabarkan telah meninggal dunia di negara Malaysia. Pihak keluarga yang tergolong kurang mampu meminta pemerintah Indonesia untuk membantu proses pemulangan jenazah ke kampung halamannya.
Melalui surat Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur yang diterima oleh pihak keluarga, dikabarkan bahwa Leno Baris Harefa telah meninggal dunia dan jenazahnya sampai saat ini masih berada di kamar mayat Rumah Sakit Kuala Lipis, Pahang, Malaysia. Dari keterangan saudara kandung almarhum, dijelaskan bahwa Leno Baris Harefa berangkat ke Malaysia pada tahun 2019 lalu untuk bekerja. Almarhum belum pernah pulang ke kampung halamannya dan hanya berkomunikasi via telepon seluler. Dalam surat yang disampaikan melalui jajaran Polda Sumatera Utara tertulis bahwa Leno Baris Harefa meninggal dunia pada 1 Mei 2021. Berdasarkan pemeriksaan dokter Rumah Sakit Kuala Lipis, penyebab kematian almarhum akibat drowning. Dia berangkat di Malaysia. Pada tahun 2019. Mereka di sana adalah dipekerjakan di rumah makan atau di rumah makan di sana dipekerjakan. Kita menerima kabarnya bahwa tertanggal 1 Mei sudah meninggal sesuai dengan surat yang kita terima dari pihak Dubes Malaysia yang diteruskan kepada Polda dan diterus oleh Polres Nias dan diteruskan kepada Polres Lotu. Kita yakin jenazah untuk di Malaysia karena kita sudah konfirmasi kepada KBRI bahwa jenazah masih utuh di Hospital Kuala Lipis Pawang, Kuala Lumpur. Saya sebagai abang kandungnya sendiri dan kami harapkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk bagaimana caranya untuk memulangkan jenazah di kampung halaman. Pihak keluarga dari Leno Baris Harefa sangat mengharapkan pemerintah Kabupaten Nias Utara hingga ke pemerintah pusat untuk membantu proses pemulangan jenazah dari negara Malaysia ke kampung halamannya untuk dikebumikan. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jaringan listrik dan kabel fiber optik Telkom di Kota Gunung Sitoli menuju Kabupaten Nias dan Nias Selatan, Sumatera Utara terputus akibat tertimpa pohon tumbang di Lawomaru. Hal ini menyebabkan leletnya sinyal telekomunikasi. Pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik dan kabel fiber optik Telkom di Lawomaru, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, menyebabkan leletnya sinyal telekomunikasi di sejumlah wilayah hingga ke pelosok daerah di Kepulauan Nias. Perangkat penyambungan kabel fiber optik Telkom putus dan rusak tepat pada titik tumbangnya pohon. Kerusakan instalasi lainnya seperti kabel hitam dan urat tembaga pengantar arus listrik dengan tingkat ringan hingga berat. Upaya perbaikan kini mulai dikebut oleh pihak terkait guna memastikan jaringan telekomunikasi ke wilayah Pulau Nias segera normal kembali. Selain itu, jaringan PLN di Kepulauan Nias sempat terputus karena faktor cuaca ekstrim yang membuat pohon tumbang. Kondisi tersebut membuat aktivitas warga terganggu. Untuk saat ini kami dari pihak Telkom, khususnya Telkom dari Gunung Sitoli, mengupayakan untuk perbaikan kabel fiber optik yang menuju Kabupaten Nias, kantor Bupati Nias sama kantor Bupati Nias Selatan. Memangnya putus total tadi nih ya Bang? Putus total karena benturan dari bekas kayu yang jatuh di pinggiran penggunungan itu. Cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Kepulauan Nias, warga diminta ekstra waspada. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, maraknya pungutan liar di lokasi hiburan permainan anak-anak di depan alun-alun Jalan Lintas Sumatera Kota Kanopan membuat sejumlah pedagang dan pemilik usaha menjadi resah. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan seorang pria sedang melakukan pungli kepada sejumlah pemilik usaha dan pedagang tempat hiburan permainan anak-anak di depan alun-alun Kanopan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara.
Diduga aksi pungli dengan modus untuk biaya materai ini melarang para pedagang dan pemilik usaha masuk ke lokasi tersebut. Salah seorang pedagang menyebutkan dirinya merasa sangat keberatan atas pungli yang mereka alami. Biaya yang harus diberikan yakni untuk pembelian materai sebesar Rp20.000 dan Rp10.000 per harinya untuk para pedagang dan pemilik usaha permainan anak-anak. Kami dimintai uang 20.000 materai. Terus per unit kami diminta 10.000 Pak. Kendaraan jualan 10.000. Jadi kami yang namanya penjual agak keberatan lah Pak. Karena kalau pas sunyi ya kami kan nggak mungkin Pak ngasih aja. Ya pengakuannya dari mana? Pengakuannya nggak tahu, cuma ngutip gitu aja Pak. Apakah dia ada pengakuannya itu memang orang dari apa? Dari mana dia? Adakah dari instansi terkait atau gimana? Nggak tahu, pokoknya kan ngutip Kak uang apa itu Bang? Uang materai. Berapa Bang? 20.000. Nah gitu aja Pak. Ada nggak alat bukti seperti mereka itu mengeluarkan distribusi atau apa gitu terkait dengan dugaan kutipan tersebut? Nggak ada. Tidak ada. Paling buku selembar gitu aja lah Pak. Catatan nama kanan gitu aja. Oh, gitu aja. Iya. Namanya tahu? Namanya nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kalau orangnya kenal. Sementara pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Labuan Batu Utara, JP Nainggolan menjelaskan, pihaknya akan menindak tegas oknum baik honorer dan ASN di lingkungannya yang terlibat pungli. Kalau pengutipan itu, kalau namanya pungli, tidak pernah bisa diperbolehkan, akan ditindak. Jadi apa tindakan Bapak untuk hal tersebut? Masalah kepastian pungli yang ada di alun-alun, depan alun-alun, kita perlu pastikan benar apa tidak. Dan seandainya itu dilakukan oleh oknum-oknum dari pemerintahan sendiri gimana gitu? Maksudnya Satpol PP. Seandainya oknum. Andai kata itu dilaksanakan oleh Satpol PP karena dia selaku keamanan atau penegak perda di sana, mereka itu akan kita tindak karena nggak pernah kita sarankan mereka itu atau anjurkan untuk melaksanakan pungli di sana. Oke. Jadi ini akan dipelajari atau gimana gitu Pak? Apa tidak masih ditelusuri. Nah, mohon juga informasi supaya lebih cepat ini dapat orangnya daripada pihak sosial kontrol. Meskipun sudah terdapat video aksi pungli tersebut, ironisnya hingga saat ini pelaku tersebut belum ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, proses vaksinasi COVID-19 untuk kaum lanjut usia di Batubara, Sumatera Utara digelar hingga ke pelosok-pelosok desa. Ada sekitar 8.000 kaum lansia yang menjadi target vaksinasi COVID-19 tahap 2. Hingga kini Dinas Kesehatan Batubara terus bekerja ekstra untuk mengejar pencapaian target vaksinasi COVID-19, khususnya untuk kaum lansia dengan mendatangi kantor-kantor desa yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Husyairi mengatakan, ada sekitar 8.000 kaum lansia dari total 38.000 lansia yang menjadi target vaksinasi COVID-19 tahap 2 di Batubara. Namun hingga kini baru 4.000 lansia yang berhasil divaksinasi. Wahid mengungkapkan ada beberapa kendala dalam proses vaksinasi COVID-19 bagi kaum lansia, diantaranya keterbatasan para lansia untuk datang ke puskesmas. Oleh sebab itu, Dinas Kesehatan Batubara melakukan jemput bola dengan menggelar vaksinasi di kantor-kantor desa. Nah, sesuai dengan arahan Pak Bupati kepada kami semua dan seluruh jajaran pemerintahan, baik itu camat, baik itu desa maupun dinas terkait, khususnya Dukcapil, untuk bisa pemerintahan desa lagi juga untuk bisa menggalang ini agar pencapaian untuk target 38.000 ini segera dilaksanakan secepat-cepatnya. Dan strategi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi arahannya kepada kita agar ini lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sampai ke dusun-dusun. Jadi petugas kita nanti turun ke dusun-dusun sesuai data yang ada pada kita untuk dilakukan vaksinasi. Jadi tidak terkonsentrasi lagi. Untuk lansia ini mereka sudah tua, punya keterbatasan ya. Ya, untuk mengakses atau untuk menjangkau harus ada yang membawakan. Itu yang jadi persoalan kita selama ini. Itu yang satu. Yang kedua, masih juga ada beberapa pemberitaan yang perlu diluruskan tentang COVID ini, tentang coronavirus ini, dan kaitannya dengan pelaksanaan vaksinasi ini. Meski proses vaksinasi COVID-19 terus berlangsung, Wahid mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV.
Di samping itu, pemirsa, memperingati Hari Lansia 29 Mei 2021, sejumlah lansia di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menggelar masak bersama kuliner tradisional khas Tapanuli bagian selatan, yakni sasagun. Sejumlah lansia usia 60 tahunan di Desa Sipangko, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan ini terlihat gembira saat mempersiapkan bahan untuk membuat kuliner sasagun. Di Hari Lansia Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Mei 2021, lansia merayakannya dengan makan sasagun. Bagi lansia, dengan kebersamaan makan bersama sasagun diharapkan dapat keberkahan umur panjang dan kesehatan. Selain itu dapat menjalin keakraban dan kebersamaan sehingga lebih merasakan kebahagiaan. Sasagun dikenal merupakan makanan berbahan dasar tepung beras di kalangan warga Tapanuli Selatan. Sasagun banyak ditemui dalam acara adat seperti pernikahan dan buah tangan ketika pulang dari kampung halaman. Untuk membuat sasagun, seorang lansia Zahra mengatakan bahan yang dibutuhkan sebenarnya tidak terlalu sulit. Di antaranya tepung dari beras yang ditumbuk menggunakan lesung, kemudian disaring hingga halus. Bahan selanjutnya adalah parutan kelapa. Kelapa yang digunakan tidak terlalu tua sehingga tidak terlalu banyak mengandung minyak. Bahan selanjutnya adalah gula merah yang terbuat dari aren. Tapanuli bagian selatan memang banyak menghasilkan gula merah. Yang terbaik adalah gula merah dari Sipiryok. Gula merah yang telah diiris-iris menjadi kecil-kecil ini kemudian dimasak dengan air secukupnya sehingga membentuk cairan gula merah yang manis. Proses selanjutnya adalah memasak sasagun. Tepung beras dan kelapa dimasukkan ke dalam kuali kemudian dioseng hingga mengering. Dalam proses menggongseng ini gunakan api yang kecil agar bahan-bahan tidak gosong. Proses penggosengan ini biasanya berlangsung setengah jam hingga osengan tepung dan parutan kelapa menjadi harum. Di akhir proses, masukkan gula merah cair secara perlahan-lahan hingga bahan menyatu. Dalam proses, api harus tetap menyala sehingga tidak terjadi penggumpalan sasagun. Gimana rasanya Nek sasagun ini, Nek? Enak lah. Enak ya? Iya. Apa aja bahannya tadi itu? Ini beras tepung, kelapa, gula merah, garam. Gula merah ya? Iya. Oh, gula gitu. bargot. Gula bargot. Cara masaknya tadi gimana, Nek? Itu dipanggang di situ di batu. Di batu. Nah, dibikin kayu. Di sauk-sauk atau gimana? Bersama-sama kawan ini. Oh gitu. Biasanya ini dididangkan untuk apa nih? Ada acara atau apa? Iya, ada acara kayak gini berlugut-lugut. Di Hari Lansia ini, alangkah baiknya kita membahagiakan para lansia dengan menyajikan makanan atau kuliner tradisional untuk membuat mereka bahagia. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali meningkat dalam kurun waktu 1 bulan. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Simalungun, angka terkonfirmasi COVID-19 meningkat sebanyak 65 kasus. Pasien sembuh meningkat 208 orang dan kasus kematian meningkat sebanyak 30 kasus. Kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara kembali meningkat dalam kurun waktu 1 bulan. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Simalungun per tanggal 28 April 2021 hingga 30 Mei 2021, angka kenaikan mencapai 65 kasus, hingga total saat ini sebanyak 98 kasus terkonfirmasi COVID-19. Data Satgas COVID-19 Simalungun,
Pada tanggal 28 April 2021 kemarin, kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 33 kasus, pasien sembuh 887 orang, dan kematian 57 kasus. Sedangkan update per tanggal 30 Mei 2021, kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 98 kasus, pasien sembuh 1095 orang, dan kematian sebanyak 87 kasus. Berdasarkan data keseluruhan, dalam sebulan terakhir angka terkonfirmasi COVID-19 meningkat sebanyak 65 kasus. Pasien sembuh meningkat 208 orang dan kasus kematian meningkat sebanyak 30 kasus. Peningkatan kasus ditemukan saat petugas Dinas Kesehatan Simalungun melakukan tracing terhadap kontak erat terkonfirmasi COVID-19. Peningkatan ini juga tidak terlepas dari adanya kasus pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Simalungun seperti liburan dan lain sebagainya. Masyarakat khususnya di Simalungun yang masuk dalam zona merah seperti Kecamatan Bandar, Dolok Batunanggar, dan Bosar Maligas diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas akses keluar atau masuk ke wilayah Kabupaten Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Fakultas Kesehatan Universitas Evarina gelar webinar dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Diharapkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Evarina mampu menggunakan telehealth service. Enggak, siapa yang bilang? Loh, tadi mau pesta. Untuk mengembangkan pola pendidikan menyangkut aspek layanan kesehatan, pelayanan klinis dan non-klinis secara jarak jauh, Universitas Evarina mengembangkan dengan sistem komunikasi virtual. Dalam mendukung program pengembangan studi mahasiswa Fakultas Kesehatan UNEVA, menggelar webinar telehealth service dan menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Webinar berlangsung di kampus Universitas Evarina Jalan Pendeta J. Wismar Saragi, Kecamatan Siantar Utara, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Rektor Universitas Evarina Dr. Suzana Josephine Lumbantobing menjelaskan, dalam masa pandemi COVID-19, Universitas Evarina tetap fokus pada peningkatan materi pendidikan mahasiswa. Webinar telehealth service diharap mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam pengembangan operasional sarana teknologi deteksi kesehatan. Peran teknologi dinilai mampu menekan biaya kesehatan dan dapat melayani untuk daerah pedalaman yang kekurangan tenaga kesehatan. Pemanfaatan sarana teknologi juga dinilai mampu menjalin hubungan baik tenaga kesehatan dan pasien dan menekan turun biaya perawatan kesehatan. Tentunya Fakultas Kesehatan Evarina bisa tetap jaya dan khususnya dalam memberikan penerangan kepada masyarakat Kota Siantar. Karena kami berharap kehadiran Evarina itu betul-betul memberi manfaat, khususnya berdampak positif bagi kesehatan masyarakat. Dalam teleservis ini, masyarakat mahasiswa Evarina bisa memahami dan bisa menggunakan teleservis dalam rangka menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh para dokter, tapi bisa dibantu oleh para mahasiswa, khususnya mereka yang akan berjuang untuk memberikan pencitraan tentang bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana mereka berdialog dengan masyarakat, agar masyarakat bisa memahami pentingnya kesehatan, sehingga Indonesia bisa menjadi Indonesia yang sehat. Telehealth service dapat digunakan untuk pelayanan informasi kesehatan meliputi pertukaran diagnosis, pengobatan, pencegahan atau penyakit, dan cedera. Selanjutnya dapat mendukung penelitian dan evaluasi serta pendidikan berkelanjutan untuk kepentingan kesehatan individu dan masyarakat. Khususnya bagi mahasiswa Evarina Fakultas Kesehatan diharapkan bisa memahami dan bisa menggunakan telehealth service dengan baik. Kemudian dengan kemampuan yang dimiliki mahasiswa program studi Fakultas Kesehatan Universitas Evarina dapat berkarir di bidang apoteker, bidang farmasi, bidang keperawatan,
bidang kebidanan, bidang fisioterapi, bidang analisis laboratorium, bidang radiologi, dan bidang promosi pelayanan kesehatan. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Di akhir seminar ini, Rektor Universitas Evarina bersama Dekan Fakultas Kesehatan menyerahkan cenderamata berupa plakat dan sertifikat kepada 2 pembicara. Kita juga akan melakukan Pentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. 1, 2, ntar ya aku video dulu. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Rimustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.